kita di Shotcast SOD Casting Podcast. Oh casting Hey, ini kan lagi ini suasana horor. Oh iya ya lupa. Sekarang ini kita suasana horor jadi harus serius. Ini nggak boleh ngelawak sih. Nggak boleh cuy, karena menghargai Kunti. Ya. Harga kunti kasihan. Kalian berdua tahu gak gue lagi jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Cosplay pocong nih kawan. Sia gue tanda Siapa tanda. nyiar? Tisu udah hidungnya doang. Syari mah akan jadi pocong, goblok dia napeti. Mau pakai jas goblok. Tapi ini by the way ini sesuai permintaan dari para netizen. Pakai facecam. Ya. Sekarang nih kemarin kita nggak pakai facecam karena yang Dharma sempat rusak ya. Iya sempet nggak jalan. Nggak jalan dan Akhirnya beli lagi. akhirnya beli lagi. Santai mau lah. Udah Anjing. banyak kan. Anjing kangen sedikap gak sih? Udah kangen ya. Ntar lagi puasa ya, setan-setan pada libur. Pada libur, kayaknya udah WFH, mau social ini distancing. Gantian. Libur, gus bersih pisan Jina Jin di kana. Tetep Jen mah ada ini. Oh iya Jin ada hantu maksudnya. Hantu juga jin sebenarnya katanya. Ya gitu. Iya, jadi menurut ini nih ada riwayat. Oh, jadi agama udahlah. Enggak, katanya sih kalau hantu yang menunjukkan penampakannya itu adalah sial katanya. Hantu yang sial. Si hantunya sial malah kelihatan gitu. Enggak, malah katanya ada teori nih ya. Jadi kalau jin tuh ada level-levelnya. Nah, ada yang dia bisa menunjukkan, ada yang tidak. Nah, karena beberapa yang bisa menunjukkan itu dia punya energi lebih untuk bisa membuat satu visual yang supaya bisa dilihat oleh manusia. Tuh kemarin gue belajar tuh penjaskes sama Penjaskes sih. Horor Kan nggak boleh ngelawak kan? ya Oh, iya. ngelawak ya. Jadi di podcast kali ini tentang misteri pastinya kita akan mencoba untuk mendengarkan cerita-cerita horor versi Squad of the ya subscriber kita. Jadi kita kemarin udah ngasih link Discord kan di description video sebelumnya yang Shotcast. Nah udah banyak banget yang masuk tuh ke sana dan udah banyak banget yang mau berpartisipasi ngasih cerita hantu versi mereka. Dan nanti kita coba tarik satu-satu nih yang menurut kita bakal menarik ceritanya. Tapi sebelum masuk ke subscriber kita yang udah nggak sabar pengen cerita nih katanya. Dari masing-masing kalian dulu deh. Kalian punya pengalaman misteri nggak? Kan sebelumnya kita pernah cerita ya yang di mobil itu kan? pernah. Iya, itu waktu kita nyari hantu di mana ya waktu Di kita ini. di Kap kemana? Gunung Sumedang, Kunci, Sumedang. Gunung Kunci. Ya. Ada cerita baru nggak nih dari kalian? Oh, ini ada. Apa. Nah, ini seru nih ya Darmo. Coba. Ada. Jadi ini waktu itu posisinya pas malam tahun baru 2019. Aku Ih, aku anjing so imut goblok sama aing goblok dah siapa kampung. Iya. Buat aing anjing ngebut aku jomplang Ya. pisan anjing bottleneck. Nggak goblok rek cerita mau. Oh iya. Ya, aing Bottleneck anjing. aing waktu itu sama Ewing, sama Bra, sama ya anak-anak siapa? Piki-pik sanalah pokoknya. Terus kita di rumah Ewing yang baru kan di Bandung. Kita lagi main-main biasa, main kartu sampai jam 3 subuh ya waktu itu, alhamdulillah. Terus tiba-tiba kan ada pacarnya si Ivan ya. Nah, pacarnya si Ivan, dia tuh emang bisa ngerasa dan nggak ngelihat sih, cuma bisa ngerasa dan komunikasi aja. Pas kita main kartu, si Bimo pun dia kayak ngedenger ada suara kayak yang pakai sumpit ngetrok tangga, tau gak sih kalau ada tangga kan suka ada pinggirannya tuh buat pegangannya, dan diketrok-ketrok di situ. Dan yang denger tuh bukan cuma Bimo doang, pacar si Bimo waktu itu juga dengar suara itu ketrok-ketrok di tangga gitu. Nah 3 orang itu dengar, terus si pacarnya itu kan takut tuh, akhirnya ngadep lah ke si Bimo. Ciuman. Enggak dong, masa Lagi horor ciuman sih. masih sempet sange anjing goblok. Nah habis gitu si Adel juga ternyata kayak dari belakang, kalau mau kayak mau kerasukan tuh katanya Adel tuh siapa? pacarnya Itu si Ipan. Ipan. Nah udah gitu ternyata si Adel tuh malah kayak kesakitan gitu, terus dibawa keluar kan. Dibawa keluar, dan pas dibawa keluar
pas banget si pacarnya si Bimo ini ngelihat nengok ke arah dapur. Nah katanya dia tuh ngelihat ada cewek kurus banget, pakai baju putih, jongkok. Anjing merinding anjing demi Iya Allah. anjing sumpah merinding. Jongkok kurus pisan. Terus ngadepnya teh bukan ngadep ke kita tapi ngebelakangin gitu, rambutnya panjang. Anjing. Di situ langsung pada diem. Anjing sumpah merinding demi Itu Allah. mana lihat? Enggak, aing enggak lihat, cuma si kondisinya tuh malah jadi pada diem gitu langsung. Terus pada lari keluar, akhirnya dari situ bubar anjing. Itu di dapur. Enggak di dapur, di ruang tengah. Terus Oh. tapi si ceweknya ada di dekat dapur gitu, dekat kulkas. Dan itu pun katanya bukan cuma sekali doang. Goblok. Iya, goblok. Naon sih? Oh angin. Oh, anjing aing lagi gelap gini takut aing. Terus. Terus cuma bukan sekali doang katanya. Dan pernah ada kejadian waktu itu Jody juga kan tinggal di situ kan di rumah Ewing. Si Jody cerita, iya soalnya sering juga waktu itu juga si sampah yang asalnya udah diberesin, besok-besok acak-acak, terus ada beberapa juga yang keacak-acak gitu anjing. Emang siluman sampah atau gimana? Enggak tahu anjing. Tapi kayaknya dia memang kayaknya sengaja tinggal di dapur, sebenarnya dia pengen makan. Makanya dia dekat kulkas kan. Iya. Tapi dia mau buka tuh nembus. Mungkin kenapa ini nembus? Jadi dia teh jongkok aja capek. Kalau bisa nembus kan bisa masuk aja langsung, ngapain dia harus iya. buka dulu? Pantes ya. Kalau kedinginan mati gimana Kunti Aisyah? Anjing jadi kunti-kunti beneran double. Kunti kuadrat anjing. Kunti kuadrat. Nah, coba Gan, kalau dari Agan dari Hari ada masih versi cerita yang baru? Nggak ada sih. Kalau gue jarang banget sih. Gue jarang Belum. mengalami hal-hal gaib. Jadi masih penasaran sebenarnya. Kalau gua waktu itu pas malam-malam nih, pas malam-malam, Setelah siang dong. iya betul. Pengetahuan baru tuh buat gue. Malam tahun baru juga nih, malam tahun baru yang mau ke 2020. Jadi gue lagi di sebelah kulkas ngeliat orang lagi main kartu, orang-orang banyak. Terus pas gue lagi mau coba cari makan, orang-orang itu cabut. Jadi gue ngeliat ke belakang gitu. Oh berarti hantu yang dilihat Darmo tuh lu. Itu mah Anjing. aing baru connect anjing. Gerak itu bener anjing. Goblok. Ya jadi gitu tadi cerita-cerita kayak kita. Sekarang kita mau coba cari cerita dari subscriber yang sudah ada di Discord ya. Dan mereka udah nulis judul cerita sesuai pengalaman yang mereka alami ya. Sekarang udah ada nih di waiting list ya. Kita mau kesana dulu, kita sapa dulu ya. Ayo kita sapa dulu. Boleh ayo. Siap, 1, 2, 3. Kok ada diem sih? Aku malu. Bareng-bareng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo semuanya. Anjing. Cabut. Wah, anjing gak jelas. Gak jelas. Udah kayak zombie anjing banyak gitu. Oh. Sudah sampai normal lihat anjing. Anjing galau sana ada zombie anjing. Sekarang kita coba cari nih judul cerita yang menarik buat kita bahas. Kita coba Ini ada cari nih. ya. Boleh ada satu nih pertama nih gua. Bentar ya, gua cek dulu orangnya. Ada nih. Wah, nggak ada ini orangnya. Wah, Aduh, kapan tuh meninggalnya? Bukan, maksudnya nggak nggak ada di sini. Oh, ada orangnya ada. Dari Onedirai. Wadirai judulnya. Judulnya ngobrol bareng hantu in Ramadan. Tah, kan kita masih belum masuk akal nih ya Ramadan tapi ada hantu gimana tuh? Gila tuh gitu. hantu bebal banget anjing. Udah di borgol tetap dikurung, anjing. masih keluar. Tarik coba. Tarik ya. Oke, Tarik. kita tarik sebentar. Cek. Ayo, halo. Ya halo Wandirai, gimana lagi apa nih? Ya, lagi diem di rumah. Ya bagus ya, berarti kamu menaati aturan pemerintah buat diam di Betul. rumah. Ya mungkin makasih Wandirai ya. Udah. Belum. Enggak dong. Kan belum. Oh, perkenalan dulu. Dari mana, namanya siapa, umur berapa? Sok. Wundi Raihan. Masih
sekolah duduk di SMK 4 Bandung nih. SMK Oh. 4 Bandung. 17. 17 tahun. Tadi judulnya ini ngobrol bareng hantu in Ramadan. Itu gimana Wan Diray? Kan awalnya nih ceritanya gua waktu pertengahan Ramadan gua ngadain mabit nih di madrasah bareng anak-anak yang mabit tuh. Mabit tahu. Apa mabit? Ada lah arti pengertian di Google. Aing nggak tahu. Nggak susah. Nggak, Aing takutnya itu nanti berhubungan sama cerita setannya kan. Mabit itu apa? Mabit. Mabit itu kayak acara inilah, acara apa namanya? Agama Iman, gitu. Oh, cara agama. Oke. Oke, terus. Oke, dulu tuh gua kan bagian nakut-nakutin nih sama temen waktu part game. Nah, waktu game gua nakut-nakutin. Nah, pas udah beres game, gua bagian break time, istirahat. Nah, gua tuh turun tuh di lantai 2 masjid mau ke masjid utama. Nah, pas di tangga gua tuh lihat sosok yang lagi duduk. Gua kira itu teman gua, si Ipan. Terus gua rangkul, gua tanya, "Geus jeung sieunan teh?" Nah, nya si eta responnya cicing gitu, teu ngarespon. Diam aja dia ya. Nah, diam aja gitu, nggak ngerespon. Gua ngajak ngobrol di situ, tapi dia nggak ngerespon. Tiba-tiba dia bilang, Kenapa? Nah, Kok menghilang anjing? menghilang. Anjing horor. Sumpah ini menghilang di Discord, Bro. Wah, ini ada lagi anjing. Masuk. Anjing kenal cerita. Halo. Cek. connect euy. Halo. Halo. Hai, halo. Nah, tadi hilang. Hilang gitu? Iya, Oke, sampai mana tadi? sampai tadi, ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol terus dianya diem terus. Nah, di situ kan gua ngajak ngobrol tuh. Tapi dianya diem terus tuh. Gua ngobrol tentang PES. "Woi, orang Messi, euy." Nah, tapi dianya masih kayak yang datar banget gitu. Gua di situ nggak terlalu ngambil pusing, nggak terlalu curiga. Tiba-tiba dia bilang gitu, "Di luhur gandeng," dengan nada datar gitu. Ya, gua langsung respon. Nah, biasa barudak kasihanan. Nah, habis gitu gua ngaleos bahasa Jerman mah. Langsung Anjing ngaleos teh kalau bahasa Indonesia mah apa pergi ya? Pergi gitu. Oh iya, pergi. Nah, gua pergi nih ke masjid utama mau ngelanjutin tidur. Pas gua pergi, gua tuh masih duduk tuh. Nggak nyadar bahwasannya di samping ada orang nih. Gua cas HP, pas balik ke sebelah kiri. Tunggu Wan. Mana lagi cerita sambil jogging gitu. Gimana? Nah, santai dulu, tarik nafas, santai ya. Oke, Terus? nah gua teh waktu lagi duduk di gua nih ya di masjid utama mau lanjutin tidur. Nah, gua tuh mau charging HP nih. Pas di charging HP tinggalin, gua duduk lagi. Di situ gua masih ngelamun. Masih ngelamun nih. Masih lihat-lihat sekitar masjid kanan kiri dengan keadaan gelap. Masih ada tarigu di banget gitu ya di muka gitu. Tarigu di muka untuk nakut-nakutin tuh. Pas ngeliat ke kiri, gua ngeliat si Ipan. Awalnya gua biasa, tapi lama-lama loh. Nah, si Ipan geus di dia gitu kan. Dan keadaannya dia lagi tidur gitu. Udah tidur lelap. Udah tidur si Ipan teh. Udah tidur dari emang tidur dari tadi gitu, dari awal ini juga udah tidur. Nah, kamu tahu dari mana tuh? Dari awal udah tidur. Soalnya kan waktu mabit tuh kan tidur dulu. Nah, bangun tidur baru ngegame gitu. Tidurnya tuh di samping percis dan posisinya nggak berubah gitu. Oh, ternyata sebenarnya pas lu di bawah ngobrolin PS itu, lu ngiranya si itu udah bangun gitu. Iya. Nah, Karen gue tadi ikut ke atas bareng, ikut prepare bareng, ikut ke air bareng. Nyatanya pas waktu di tangga gue ngajak ngobrol, pantesan aja nggak ngerespon. Di situ gue auto matung tuh, Anjing auto matung. Oh, seniman lu. Matung ya. Maksudnya terpaku gitu. Nah, langsung gue di situ bingung. Ini Ipan di sini nih. Yang tadi di sana siapa gitu. Oke, ngerti gitu. Jadi posisinya si Ipan ini juga job desk-nya sama kayak Maneh untuk nakut-nakutin. Iya, buat nakut-nakutin bareng gua. Tapi ini Wan, gue mau nanya, kalau misalkan tadi kan lu bilang si hantu Ipan ini dia bilang di luhur gandeng gitu ya, atau di atas berisik gitu kan? Nah itu di atas tuh apa itu tuh? Di atas tuh apa yang bikin dia bilang gandeng itu, emang ada apa di atas?
mungkin karena yang lain nakut-nakutin ya, emang langsung pada ngejerit gitu. Oh, jadi acaranya tuh di lantai atas gitu. Iya, pada berteriak-teriak gara-gara mungkin kita takut-takutin gitu. Nah, yang bikin gua takut lagi itu, nah abis si Ipan gua ketemu hantu si Ipan, hantu yang menyerupai. Si Ipan. Nah, berarti udah mokat dong si Ipan. Ya, menyerupai Ipan. Nah, terus teman-teman gua juga ada yang ketemu sama hantu si Ipan ini, yang menyerupai Ipan ini juga sama gitu, yang bikin takutnya lagi. Oh, jadi ada beberapa orang juga yang ternyata ngelihat si hantu yang menyerupai Ipan ini. Iya. Tapi gue masih ada plot hole nih. Gue pengen nanya, si Ipan kan itu dia harusnya nakut-nakutin, di mana orang-orang juga lagi ditakut-takutin di atas kan ya. Tapi kenapa pertanyaannya kenapa si Ipan tidur? Iya. Nah, ini yang emang kebiasaan anak-anak di gua ya. Jadi nggak semuanya menaati aturan gitu ya. Itu jarak dari masjid utama ke tempat nakut-nakutin itu jauh nggak atau berapa lama? Nggak jauh sih, cuman jarak beberapa meter. Beberapa meter. Itu si masjidnya warna apa catnya? Weh, ngapain nanya catnya? Warna hijau. Ini kejadiannya di daerah mana? Di daerah Bandung, Muhammad Toha. Terus kalau dari klarifikasi si Ipan pas besoknya kan pasti diajak ngobrol tuh atau gimana tuh? Dia malah ketawa-ketawa gitu, kayak yang nggak percaya. Pada saat lu ngobrol sama si Ipan yang jurik, itu ekspresi mukanya datar. Nggak lihat muka pas lagi ngobrol, soalnya gua kan langsung. Lu ngomong sama dengkul, gimana kalau ngobrol sama orang? Masa nggak ngomong ke mukanya? Sambil main. Maksudnya teh sambil main handphone gitu. Tapi hawa-hawa bau mulutnya sama kayak Ipan asli atau? Biasanya Ipan bau mulut soalnya. Bajunya sama nggak kalau si yang lu lihat yang hantu cuek itu sama si Ipan asli? Hantu cuek anjing. Hantu cuek anjing. Ya kan cuek, ditanya diem aja. Putih. Bajunya sama nggak? Pakai mukena. Sama tapi. Barangan samaan sama gua, tapi pas waktu tidur masih pakai baju hijau putih. Ini Ipan tuh cewek cowok kok pakai mukena? Enggak kan buat nakut-nakutinnya kan mungkin dia jadi pocong kali kan. Intinya adalah kamu ngobrol sama temen yang ternyata hantu ya. Iya, itu pengalaman paling berharga banget buat di situ, langsung kayak wah, ini bakal jadi cerita ke anak-anak gitu. Tapi gua pernah dengar teori ketika ada hantu yang menyerupai manusia atau orang, itu tuh katanya udah nggak lama lagi hidupnya. Gelo sih. Katanya ada beberapa. Sekarang udah jadi jutawan loh. Oh, tapi ya berarti kalau memang dia hidupnya lama, ya lu bacok aja biar tetap bentar. Jangan dong kan. Tapi emang di tempat itu mistis atau emang ada cerita-cerita atau pada saat itu doang? Ada cerita lagi di teman gua. Sebelum-sebelumnya emang cerita ada. Banget. Ya, ada cerita lagi pas lagi terawehan. Ceritain jangan nih, boleh nggak? Cukup satu aja yang tadi. Cukup satu aja. Ya, yang lain ya. Oke, makasih banyak ya buat Wandi Raihan. Ini ceritanya kita masukin ke YouTube nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya senang banget, Mak. Oh iya. Ipan nggak apa-apa ya, Ipan ya. Sudah terkonfirmasi Ipan terbongkar bau mulutnya, nggak apa-apa. Oke, Wandi Raihan. Makasih ya. Iya, terima kasih. Ngobrol sama hantu di bulan Ramadan. Tapi mungkin ya kan gara-gara ada acara yang kayak gitu-gitu, biasanya acara-acara kayak gitu tuh emang memancing untuk adanya hal-hal kayak gitu loh kan. Jadi acara yang gitu ada yang kayak gitu gimana sih lo? Misalkan rame-rame di sekolah atau gimana pada tengah malam. Apa ya, bisa aja jadi halusinasi sih kan. Ya, tapi dia kan sempat ngobrol, bahkan dia sempat jawab gitu di luhur gandeng gitu kan. Dengan nada yang flat gitu, itu udah sangat-sangat jelas menurut gue sih. Antara si Ipan ini dia memang ngeprank gitu kan, jahil, atau memang beneran gitu. Atau memang menurut gue sih si One Direction ini dia bohong. Iya. One Direction. Karena kelihatan tadi ketika dia selama cerita tuh bibirnya kering. Tahu deh, Man. Terus gugup, nervous. Iya. Kedengeran lah bau-bau nafasnya nggak stabil ya. Maksud gue dia ketika ngobrol pun nggak ngelihat mukanya. Dia gimana tahu itu Ipan? Dan kita istilahnya ngambil penjelasan yang positifnya kalau itu bukan hantu gitu ya. Iya. Next Har, mana udah dapat yang belum dapat nih? Sosok hitam di rumah Bali. Wah, ini kayaknya Ade Bayor lagi.
Gini wisata ke Bali. Ada bayar. Nah ini nih aing ada judulnya Diteror Jenglot. Wah, Ini Diteror Jenglot ini. Cek. cek cek cek. Cek dulu. Cek, Nah. cek. Halo. Perkenalkan diri, namanya siapa, dari mana? Oh, nama saya dari Garut, Gan. Jadi di sini Maneh tulis judulnya Diteror Jenglot. Wah. Yoi. Silahkan ceritakan. Gimana? Iya, jadi asal usul si jenglot itu dari kakek gua ya ngukut, tahu ngukut? Ngukut tuh kayak ini apa namanya? Melihara. Melihara, ya. Ya, melihara dari si jenglot itu. Terus tahun kemudian kakek gua kan meninggal. Harus si jenglot itu nggak dikasih makan. Jadi neror ke keluarga gua. Errornya dengan cara? Ya dengan cara ngehantu-hantuin kan. Jadi si jenglot itu bikin adek gue sakit lah. Katanya lihat si jenglot itu ngapung terbang ke sana kemari karena nggak dikasih makan. Emang makanan jenglot apa kalau gitu? Darah sama ayam hitam. Oh, ayam hitam, harus hitam tuh. Kalau mungkin abu-abu tua mungkin nggak mau deh. Iya kan. Itu makannya tiap hari harus ada ayam hitam sama apa? Darah. Darah ayam. Berapa kali itu sehari? Enggak sih, sebulan dalam sekali. Oh, gua kira maksudnya harus rutin. Nah, berarti lu nggak ngasih makan dalam sebulan gitu. Mm-mm. Terus. Nah, ya terus ada gua kan sakit tuh gara-gara digentayangin sama tuh jenglot. Keluarga gua ya manggil ustad lah. Sekarang masih ada sih, cuman ditaruh di lemari kaca gitu. Katanya kalau dikeluarin takutnya nanti yang gentayangin lagi, nyari-nyari lagi. Oh, tapi bisa kamu foto nggak kira-kira? Bisa kan? Tapi yakin mau lihat. Emang kalau misalkan lu ngirim foto ke kita nih, emang kita bakal digentayangin gitu? Yang ngerinya sih gitu kan. Janganlah. Apakah dia memang masuk ke dunia digital gitu, ke internet? Dia menguasai internet? Kerabat gua nih yang lihat gitu, cuma lihat. Ya dia jadi sakit dan 2 minggu coba kan. Oh, coba ke Darmo dulu deh. Mau? Enggak, mending kan lu yang minta tadi. Ah, tuh. Ya kagak deh mau nggak kan? Kirim langsung. Tadi dulu Goblok. ini by the way ini nggak apa-apa dimasukin ke YouTube nih. Nggak Atau- apa-apa, santai. Oke, sekarang gini. Pertama gua mau nanya, kakek lo miara jenglot itu buat apa? Ya, buat jadi kaya lah Har. Tapi kayak bener sekarang. Iya kaya tapi iya enggak kan kakek gua meninggal tuh. Pas mau meninggalnya itu susah. Susah dalam artian gimana? Susah dikubur kah? Enggak susah ini pas dicabut nyawanya susah keluar. Iya gitu. Setelah si jenglotnya itu diamankan gitu diamankan di kaca baru deh. Oke, sekarang gini. Pertanyaannya adalah lo dihantuin jenglot itu diteror tuh berapa lama? Tahun lebih. Setahun lebih. Tahun lebih diteror jenglot. Jadi setahun lebih sakit-sakitan terus gitu. Atau ada kejadian lain ngelihat atau apa gimana? Banyak sih. Kadang disimpan di kamar bapak gua ya, pindah ke kamar adek gua, pindah ke kamar gua. Tapi lu sendiri pernah langsung melihat jenglot itu terbang atau misalkan Pernah kan? Oh, pernah. Santai dong, Ki. Ya, kita kan cuma nanya nih. Oke, gas. Oke, lanjut. Pas mau dimasukin ke dalam lemari itu, ya dia nolak, dia terbang. Kayak layangan gitu? Penurunnya dari mereka. Waduh. Kan layangan. Kobra. Ya maksudnya ibarat bukan layangan beneran dong. Oh. Nah, tapi ketika kejadian nih, misalkan lu ngelihat si itunya terbang, si jenglotnya terbang, lu nggak ada kepikiran gitu, maksudnya, wah ini gue rekam nih IG story pasti bakal viral atau gimana gitu? Ada sih, ada. Terus? Ya ada sih, cuman hilang deh filenya. Oh, hilang. Oh, pernah direkam dan hilang. Pernah direkam, cuman sekarang ada nyisa foto doang. Oh, foto doang. Wah, menarik nih ya, fotonya gimana nih? Ya, ntar kalau mau lihat gua kirim dah. Boleh. Nanti. Boleh. Tapi serem ya. Kirim ke Discord aja lah, jadi semua di sini yang kena nanti. Jangan dong. Agan dulu aja. Atau hari aja kan hari yang ini. Oh enggak, aing mah. Kebetulan ada acara kebetulan. Aing mah ditutup Discordnya. Lu pernah megang secara ini nggak utuh nggak gitu si jenglot? Pernah Lu- pas lu pegang. mandiin. Nah, Oh, dimandiin juga? Dimandiin lah Mu. ya biasa aja dong, lu udah 2 kali ngomong. Ya gitu pas gua mandiin kan, dibuka tuh Hansaplas dari matanya. Dibersihin matanya.
gitu. Pakai Hansaplast. Gue masih Iya. nggak masuk akal benda mati. Itu jenglot tuh kan benda mati yang diisiin sesuatu kan, diisiin Iya, betul. roh atau jin kan, kalau nggak salah. Iya. Terus ngapain dimandiin gitu? Ya memang ritualnya mungkin. Emang ritualnya gitu. Berarti itu akan turun temurun terus lu pelihara gitu. Nggak dipelihara, cuma diamanin kan. Oh, diamanin, disegel istilahnya ya biar nggak dia ini. Hmm, Kalau di film-film kayak boneka Annabelle ya. Iya, jadi Yang raganya. disil Dikacain. Kakek lo ini maksudnya nggak ngasih tahu ke lo dan misalnya anak-anaknya atau keluarganya, ini yang kasih makan ya sebulan sekali. iya dikasih tahu ke bapak gua, dikasih tahu. Cuman nggak dilaksanakan. Bapak gua jadi. Bapak lu. Bapak lu. Maksudnya bapak lu memang nggak mau gitu atau dia Iya, apa? musyrik katanya kan. Oh, oke. Jadi nggak mau. Wah, ini termasuk yang sangat-sangat di luar nalar gitu. Benda mati itu bisa diisiin roh, terus itu berpengaruh sama rezeki lu gitu. Anjir memang. Iya, selama kakek gua ngurus si jenglot itu juga kan, ke cewek tuh jadi manjur banget, 10 kali dia nikah. Wah, Wah, jeng. 10 Sumpah. kali nikah. Gan pakai gan. Wah, anjing gila, nggak mau ngapain gue 10 kali nikah anjing. Beli 2 jadi 20 kan. Berapaan emang? Waduh. Jadi sekarang posisinya jenglot itu sudah diamankan di rumah lu juga Iya, di dalam lemari. sama Ustadz. Mm-mm. Oke. Dalam lemari juga ustadznya. Waduh, masa dibarengan gitu? Ya enggak dong. Ya. Tapi udah aman ya sekarang keadaan. Ya, udah dia aman, cuman suka kadang ya gerak-gerak lah, ada gerak-gerak. Jenglot itu Ya. ada tipe-tipenya nggak sih kayak? Ada sih ya. Tipe apa lagi? Ya tipe-tipe tidur. itu manfaatnya sih kalau menurut ini. Oh, manfaat. Lu mau nyari apa gitu di jenglot itu? Nah, iya. SOD kalau mau 1 juta sub pakai itu Pakai tuh. jenglot ya. Wah. Oke. Boleh. Di belakang aja ya. Jangan dong. Nanti kita bikin vlog jenglot ya. Kalau udah 1 juta tuh, kalau udah 1 juta kan, makasih buat subscriber ini kita nggak, makasih buat jenglot gitu kan. Oke, thank you ceritanya. Ya, thank you. Aduh, ini gue mulai pusing nih. Kenapa sih? Mulai pusing gue kenapa ini? Apa ngaruh dari jenglot? Wah, itu emang lu ini darah tinggi ya. Kolesterol, darah tinggi kolesterol.